wakaf itu boleh kepada ahli waris. Adapun wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Makanya Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah wakaf. Kita lanjutkan pembahasan masalah ini. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال وتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan jatah bagian harta berupa satu bidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat beliau. Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapat jatah tanah di Khaybar. Sungguh aku tidak mempunyai harta yang lebih berharga daripada tanah tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Jika kamu mau, kamu boleh mewakafkan tanahnya itu dan menyedekahkan hasilnya." Kemudian Ibnu Umar mengatakan, maka Umar pun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tanahnya itu tak boleh dijual, tidak diwariskan, dan tidak boleh pula dihibahkan atau dihadiahkan. Sementara itu hasilnya dia sedekahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, hamba sahaya,
yang dia berutang guna menebus dirinya untuk jalan Allah, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan juga untuk orang-orang yang lemah. Tidak mengapa bagi seseorang yang mengelola tanah tersebut memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhannya dan memberi makan kepada teman-teman dengan syarat tidak menyimpannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan lafaznya tercantum di dalam riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, dia Umar radhiyallahu taala anhu berkata, mewakafkan tanahnya tidak dijual dan tidak pula dihibahkan, sementara itu buah-buahannya beliau sedekahkan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis asal atau hadis inti di dalam masalah wakaf. Ya. Kalau kita berbicara masalah wakaf, maka hadis ini adalah hadis yang paling penting di dalam masalah wakaf. Hadis ini bercerita tentang masalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki sebidang tanah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, ya bagaimana dia ingin bersedekah dengan sebidang tanah ini. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kamu ingin bersedekah, kata Nabi sallam, maka sedekahkan tanahnya. Ya, sedekahkan tanahnya, tahan tanah tersebut disedekahkan. Kemudian hasilnya boleh engkau gunakan untuk siapa? Boleh engkau peruntukkan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang yang berhutang, maka terserah kemana kegunaannya. Maka kata Nabi, itulah wakaf wahai Umar. Maka Umar pun melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama rahimahullahu taala membangun dari hadis yang kita bacakan ini banyak sekali permasalahan dari permasalahan wakaf itu sendiri. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf itu sendiri adalah bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah. Bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wakaf itu hukumnya mustahab, disunnahkan. Ya. Maka kalau ada orang berwakaf itu hukumnya mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Kalau ada kita sesuatu yang bisa kita wakafkan, maka wakafkanlah. Maka itu adalah sesuatu yang mustahab dan dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, wakaf ini terjadi akad wakaf ini, terrealisasi akad wakaf ini dengan salah satu dari dua cara. Pertama, seseorang berkata bahwasanya tanah ini saya wakafkan, atau dia mengatakan rumah ini saya wakafkan untuk masjid misalnya, atau dia katakan toko saya ini saya wakafkan hasilnya tokonya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wakaf itu bisa dengan menyebutkan dengan perkataan. Wakaf itu bisa juga dia dengan bentuk perbuatan tanpa berkata-kata. Ada seseorang datang misalnya ke Masjid Baitur Rahman membawa sertifikat tanah rumahnya. Kata dia, nih gasan masjid. Dia unjuk sertifikatnya. Akan apa itu? Ya sudah pakai ya. Dia tanpa mengatakan dia tanah wakaf, tapi dia dengan perbuatannya dia menyerahkan sertifikat tanahnya, ya, tanpa dia berbicara. Atau dia jadikan rumahnya, ya tanpa dia berbicara, dia jadikan rumahnya ini pakai saja untuk orang fakir miskin, untuk beribadah di sini, atau pakai saja rumah saya ini tempat belajar. Ya, ini untuk semuanya, tanpa dia berbicara. Tetapi dia jadikan rumahnya, atau dia ubah rumahnya menjadi masjid. Kemudian dia serahkan kepada salah seseorang tanpa dia berbicara. Maka ini juga masuk dalam kategori wakaf, walaupun dia tidak berbicara. Maka kata para ulama, berbicara, ya, wakaf itu kalau salah satu dari dua hal ini, maka sah wakaf tersebut. Adapun ketika seseorang berbicara dengan lafaz wakaf, kadang lafaz wakaf itu sharihah, kadang kinayah. Sharihah itu jelas, rumah ini saya wakafkan.
Kalau kinayah itu tidak jelas, kinayah itu tidak jelas, tidak beristilah dengan wakaf. Dia katakan rumah saya ini pian pakai aja, gasan keperluan masjid seumur hidup pakai aja. Dia tidak pakai tidak pakai lafaz yang jelas. Maka ini apakah sah wakafnya? Harus disertai dengan niat. Kalau niatnya tidak berwakaf, maka tidak sah wakafnya. Itu hanya sekedar dia meminjami. Tapi kalau dia disertai dengan niat, maka ya sah wakaf tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah bagi kita wakaf. Kemudian ada istilah bagi kita ya selain wakaf adalah wasiat. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, apa beda antara wakaf dengan wasiat? Maka ada perbedaan Bapak Ibu ya antara wakaf dengan wasiat. Mungkin sebagian orang banyak tertukar. Pertama, wakaf itu boleh seseorang berwakaf harta dengan seluruh hartanya, boleh. Dia mewakafkan harta dengan seluruh hartanya. Adapun wasiat, dia tidak boleh melebihi dari sepertiga. Maka wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kemudian wasiat itu ya dilaksanakan setelah kematian. Adapun wakaf tidak harus menunggu orang itu meninggal. Ya, dia masih hidup bisa dia digunakan hartanya. Kemudian yang ketiga, wakaf itu boleh kepada ahli waris. Adapun wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Makanya Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Adapun wakaf boleh, Anda berwakaf untuk ahli waris Anda, diperbolehkan. Kemudian kata para ulama, wasiat itu boleh seorang rujuk dari wasiatnya dia. Misalnya ada orang berwasiat ya bahwasanya ya dia kena penyakit, misalnya dia menganggap dia akan meninggal dengan penyakit tersebut. Dia katakan sepertiga dari simpananku di bank, dia punya uang 3 miliar di bank, sepertiga kata dia wakaf untuk Masjid Baitur Rahman. Ya, kalau wasiat untuk Masjid Baitur Rahman, katanya kalau saya meninggal maka sepertiga dari harta saya untuk masjid misalnya. Sekalinya sini semua orang meninggal, akhirnya kada jadi wasiat. Ya sayang ini 1 miliar ini kada sedikit duitnya, ya kada jadi. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Wasiat boleh dia tarik kembali. Adapun wakaf tidak. Wakaf itu kalau sudah orang berwakaf itu akad lazim. Akad lazim tidak boleh dibatalkan. Kalau Anda sudah berwakaf, mewakafkan sesuatu kepada orang kemudian kada jadi setelahnya, tidak bisa. Tidak bisa dibatalkan wakaf itu. Kalau wasiat itu bisa kita batalkan. Sehingga kalau ada orang berwakaf kemudian mengambil wakafnya kembali, boleh tidak? Tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali nanti orang yang diamanahi mungkin menyelewengkan, tapi tidak boleh diambil kembali. Tetap dia menjadi wakaf. Ya, maka wakaf tidak bisa ditarik. Maka ini kata para ulama, perbedaan antara wakaf dengan wasiat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya wakaf ini memiliki syarat-syarat. Apa syarat wakaf itu? Dijelaskan oleh ahlul ilm, di antara syarat wakaf adalah orang yang berwakaf ini adalah orang yang jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf itu adalah orang yang diperbolehkan dia untuk berjual beli, diperbolehkan dia untuk berdagang, diperbolehkan dia untuk melakukan muamalah. Itu disebut jaizut tasarruf. Ya, maka jaizut tasarruf itu adalah orang yang balik, orang yang berakal, ya, atau orang yang ya tidak gila, maka itu disebut dengan jaizut tasarruf. Kalau ada anak kecil berwakaf, itu sah tidak sah. Kalau ada anak kecil berwakaf itu tidak sah. Ya, karena kadang anak-anak kecil itu berarti diwakafkannya kalau sudah ketujuan orang. Ya, ini wakaf aja sudah. Ini wakaf aja. Ini tidak benar, maka tidak sah. Dan ini tidak sah wakaf itu kalau bersumber dari orang yang gila atau orang yang hilang akalnya, maka tidak boleh.
Ya, wakaf itu harus orang itu jaiz tasarruf. Kemudian yang kedua kata para ulama, berwakaf ya, juga harus ya, wakaf tersebut, benda yang diwakafkan tersebut bisa dimanfaatkan terus menerus. Kalau bendanya tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak dinamakan wakaf. Contoh misalnya, ada orang datang ke masjid ini membawa wadai kelemban, ini asan wakaf, asan masjid. Misalnya, iya. Tapi apakah bisa wakaf ini? Tidak. Karena ini habis dimakan. Ya, habis dimakan, ini bukan wakaf Pak. Apa? Ini pian memberi hadiah. Ya, bukan wakaf. Atau seseorang misalnya membawa sesuatu yang benda tersebut habis ya, dipakai sementara, itu bukan wakaf. Jadi wakaf itu sesuatu yang dimanfaatkan terus menerus, dia tidak habis kecuali dia rusak ataupun semisal, itu baru wakaf. Sehingga kededa wakaf itu makanan atau berwakaf minuman aqua kededa. Ya, pendapat yang paling rajih, wakaf itu adalah sesuatu yang terus menerus ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf itu harus ditentukan yang mana diwakafkan. Contoh misalnya, seseorang memiliki banyak tanah, ada tanahnya banyak, kemudian kata dia, ada sebidang tanah saya hendak ulun wakafkan untuk Masjid Baitur Rahman. Ini kebetulan Masjid Baitur Rahman ini banyak menerima wakaf. Saya mau wakafkan sebidang tanah saya untuk Masjid Baitur Rahman, sedangkan dia banyak punya bidang tanah, ada sebidang tanah aja. Maka kita katakan tidak sah wakaf Anda. Harus Anda tentukan yang mana tanah yang ingin Anda wakafkan, atau rumah yang mana yang Anda ingin wakafkan. Kalau Anda memiliki banyak rumah, kalau satu bidang tanah saja, sedangkan dia memiliki banyak tanah ya, dan dia tidak menentukan yang mana dari bidang tanah tersebut diwakafkan, maka wakaf tidak sah. Maka wakaf semua ayyan harus ditentukan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf itu juga harus dimiliki. Dia mewakafkan sesuatu yang dia miliki. Datang ke masjid sini itu ruko git kawan kutuk wakafkan. Maka ini dasar dia tidak memiliki barang yang dia punyai. Maka wakaf itu ada sesuatu yang dia miliki. Berdasarkan ini kata para ulama, apakah sah wakaf itu barang yang digadaikan? Kalau Anda menggadaikan suatu barang, contoh misalnya Anda menggadaikan mobil, Anda gadaikan, karena Anda gadai itu artinya dia minjam duit, kemudian sebagai jaminannya adalah mobilnya dia gadaikan. Baik. Kemudian uang utangnya belum dia lunasi, kemudian dia katakan ke masjid, itu mobil itu saya wakafkan atas masjid, tapi aku gadaikan masih. Sah tidak dia mewakafkan barang yang dia gadaikan? Maka jawabannya tidak sah. Maka tidak boleh seseorang mewakafkan sesuatu yang digadaikan. Maka tidak sah wakaf tersebut, karena wakaf itu harus dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf itu kata para ulama harus munajjaz. Kata para ulama, wakaf itu harus munajjaz. Artinya wakaf itu tidak boleh wakaf itu muakkad, dan ini khilaf di kalangan para ulama. Boleh tidak orang berwakaf, misalnya saya wakafkan hotel ini, keuntungannya selama 6 bulan untuk masjid, misalnya dia katakan demikian. Saya punya hotel, kemudian saya wakafkan keuntungannya selama 6 bulan untuk masjid, atau selama 5 tahun misalnya untuk masjid Baitur Rahman misalnya. Tapi boleh apa tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu tidak boleh wakaf itu muallaq, atau dia mengatakan muakkad. Dia katakan bahwasanya selama 3 tahun, selama 4 tahun, dia batasi dengan waktu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Sebagian membolehkan. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam, ya, pendapat sama-sama kuat ya, dan ada pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Wallahu a'lam. Untuk ahwat, untuk lebih berhati-hati adalah
seseorang ya ketika dia berwakaf hendaknya dia berwakaf untuk seumur hidup. Tetapi kalau seandainya ada orang berwakaf untuk selama 5 bulan, 6 bulan, selama setahun, dari sisi dalil tidak ada dalil yang melarang, kecuali pemahaman dari hadis yang kita baca tadi. Karena kata Nabi SAW, in syi'ta habasta aslaha. Kata Nabi, jika engkau ingin maka engkau tahan asalnya, ya, engkau tahan asalnya. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa wakaf itu terus menerus. Tapi kalau asalnya berpindah, maka kata mereka ini tidak dinamakan wakaf. Makanya ahlul ilm mengatakan, banyak ahlul ilm mensyaratkan wakaf itu harus munajas, tidak boleh dia muakkad, tidak boleh. Kemudian dan ini masalah khilaf. Maka lebih ahwatnya, lebih hati-hati kalau orang berwakaf tidak dia batasi dengan waktu. Kemudian para ulama juga wakaf itu tidak boleh dia itu muallaq. Muallaq itu seperti apa? Dia katakan, kalau saya berbini 2, rumah ini saya wakafkan. Misalnya dia demikian. Tapi boleh tidak? Dia berwakaf demikian. Dia muallaq. Dia dia syaratkan dengan suatu syarat. Kalau seperti ini saya wakafkan, maka tidak boleh. Kecuali ketika berkaitan dengan kematian. Kalau dia katakan, kalau saya mati rumah ini saya wakafkan, maka ini wakaf dalam bentuk wasiat dan dikeluarkan sepertiga dari hartanya kalau melebihi sepertiga. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya wakaf tersebut tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh menjadi warisan. Ya. Maka wakaf itu tidak boleh dijual. Keliru, ada orang punya wakaf kemudian dia jual wakafnya. Misalnya ada seorang mewakafkan buku di masjid sini, buku Sutuyuk diwakafkan di sini, tetapi di masjid kemudian membacanya. Apa kamu diwakafkan buku-buku India, setelah ada yang paham misalnya. Karena ada yang membacanya. Baik, apa hukumnya di dalam Islam? Boleh tidak dijual? Karena tidak dimanfaatkan. Orang tidak mengambil manfaat, tidak boleh dijual. Ya, selama itu wakaf. Makanya orang kalau menerima wakaf jangan asal terima. Ini kalau kada dimanfaatkan kada. Aman kada kalau dimanfaatkan itu membebani amanah. Kalau kita menerima wakaf itu, ini kalau kada kita memanfaatkan wakaf ini. Karena subhanallah ada sebagian orang pun nak di wakaf terima terus. Sedangkan dia tidak bisa menjalankannya. Ada orang, kadang orang itu diwakaf, kadang itu harta yang kedepannya diwakafkannya kan kadang. Tanah di tengah hutan sana, orang buat kawasan masjid, tanah itu hendak dibikin masjid di tengah hutan. Ini tak ada makan bikin di sana. Kadang sebagian orang apa? Menerima. Dan kita kadang tidak mampu mengelola. Kalau kita kadang mampu mengelola, kira-kira kadang mampu, nggak usah itu membebani amanah, membebani diri sendiri. Maka seseorang ketika berwakaf, dia harus melihat apakah dia bisa memanfaatkan di tempat dia wakaf ini ataukah tidak, agar dia tidak khianat terhadap orang yang memberikan wakaf kepadanya. Karena orang berwakaf ini ingin harta dia itu digunakan di jalan Allah, terlepas dia mengasih tanah di buncus sana apa macam, terlepas, tapi dia pengen harta dia itu digunakan untuk kebaikan. Maka kita ketika kita menerima itu, kita memegang amanah. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, wakaf itu tidak boleh diwariskan, dan wakaf itu tidak boleh dipindah kepemilikannya. Dan namanya wakaf itu tidak boleh dihancurkan ataukah dirusak, itu tidak boleh. Kesalahan yang ada kadang-kadang subhanallah, sebagian orang kadang ada orang berwakaf musalla, dia berwakaf dari uangnya itu dibangunkan musallanya ini ramai, masya Allah, banyak orang sholat, kemudian ganti generasi anaknya, kemudian anaknya melihat orang banyak, dihancurkan wakaf abahnya, kemudian ia membangun dengan uangnya. Apakah boleh demikian? Tidak boleh sebetulnya. Kalau Anda menghancur bangunan yang asal, itu Anda menghilangkan kebaikan dia.
dan Anda tidak ada hak untuk menghancurkannya. Tidak ada hak. Ya. Kalau Anda meluasi boleh, tidak ada masalah. Tetapi dihilangkan asal punya orang itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya, kecuali ya dia punya dana wakaf yang dia masih ada dana wakafnya dia, kemudian anda luasi masjid tersebut dengan dirombak misalnya pondasinya dibikin dari ulang, tapi dari dana wakaf dia sendiri tidak ada masalah, kalau bersumber dari dana wakaf yang sama. Tapi kalau tidak ada, kemudian Anda hancurkan wakaf orang, kemudian Anda bangun kembali masjid yang lebih besar di sana, maka ini tidak boleh. Banyak orang Ustaz ramai masjid tersebut bikin masjid di lain ya dengan jumlah yang besar. Masjid yang ada jangan dihancur. Ini amanah soalnya. Orang bertitip uang dengan pian 1,5 miliar, tolong bangunkan masjid. Masjidnya ada cukup, sudah penuh ramai ya, orangnya banyak ya, akhirnya harus diluasi. Baharis sama strateginya, pondasinya terlalu kecil misalnya, akhirnya harus dihancurkan, dibangun, diambil dana swadaya masyarakat dari ulang, dibangun masjid itu kembali, boleh tidak boleh. Karena orang yang berwakaf itu dia dipakai sampai masjid itu hancur. Kalau dia meluasi tanpa dia menghancurkan masjid yang dahulu orang berwakaf, tidak ada masalah. Dia luasi, dia tambahi di belakangnya misalnya, maka tidak mengapa. Ini penting ya, sehingga orang tidak menjaga harta yang diwakafkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang berwakaf, kemudian ya, karena inti dari wakaf itu adalah dimanfaatkan. Inti dari wakaf itu adalah dimanfaatkan. Maka itu inti dari wakaf. Kalau ada orang berwakaf, kemudian tanah yang dia wakafkan tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Contoh dia berwakaf tanah di tengah hutan. Tolong Ustaz, ini ada tanah ulun di tengah hutan 1 hektar, ulun hendak minta dibangunkan pondok pesantren di sana. Ya, masjid oke, siap. Padahal masjid ini mikir bangun masjidnya ngalih mana kayak bangun pondok. Dan tanahnya di tengah hutan, aksesnya ngalih ke sana. Belum ada jalan, belum ada mengalih. Tidak mungkin, aksesnya susah banget. Sehingga bertahun-tahun tidak dimanfaatkan, terbengkalai. Baik. Kalau seandainya tanah tersebut terbengkalai, tidak dimanfaatkan, tujuan orang berwakaf hendak mengambil manfaat, misalnya bertahun-tahun tidak dimanfaatkan, apakah boleh dipindahkan? Maka kata para ulama, boleh dipindahkan dengan manfaat yang sama. Maka tanah itu saya pindah, ya, saya tukar dengan tanah yang lain, bisa dibikin pondok pesantren. Boleh tidak? Boleh. Karena tujuannya mengambil manfaat, tetapi dengan manfaat yang sama. Orang minta bikinkan masjid, dia punya tanah, tolong dibikinkan masjid. Nggak bisa kita bikin masjid di sana, ya. Karena ada umatnya di sana, ya. Kaum pun gak ada mau di sana. Karena ada umatnya di sana. Saya pindah ke tanah yang lain, itu saya jual, uangnya saya belikan ke tanah yang lain, dan bisa dibangunkan masjid di sana. Boleh tidak? Boleh. Kalau betul-betul tidak bisa diambil manfaatnya. Karena inti dari wakaf itu adalah mengambil manfaat dari benda yang diwakafkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan wakaf dijelaskan oleh para ulama adalah bahwasanya wakaf itu sah. Walau kata para ulama, wakaf itu apakah sah wakaf itu tanpa niat? Maka kata para ulama, kalau lafaznya sharihah, maka itu sah wakaf tersebut. Tapi kalau lafaznya kinayah, kinayah itu artinya tidak jelas, samar-samar, maka harus disertai dengan niat. Kemudian boleh tidak seseorang menunjuk dari ahli warisnya sebagai nadhir? Nadhir wakaf itu adalah dia yang mengurusi wakaf tersebut, yang ditunjuk tentang wakaf. Boleh seseorang ketika berwakaf kemudian ditunjuk dari ahli warisnya sebagai
nazirnya dia untuk mengurusi wakafnya boleh. Dan seyaknya demikian, ada yang ditunjuk untuk mengurusi wakafnya. Kemudian, apakah boleh Ustaz kita ini berwakaf untuk anak kita? Untuk anak-anak kita, saya berwakaf. Rumah ini saya wakafkan untuk anak saya. Rumah ini saya wakafkan untuk anak perempuan saya. Toko ini saya wakafkan untuk anak laki-laki saya. Boleh tidak berwakaf untuk keluarga? Maka jawabannya boleh. Seorang berwakaf untuk anaknya boleh, tetapi harus adil dia. Tidak boleh dia tidak adil. Maka dia harus adil terhadap anak-anaknya. Maka kalau ada orang berwakaf untuk anaknya, maka dia harus adil. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sebetulnya banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, bahwasanya seorang muslim itu dianjurkan dia bermusyawarah kepada orang alim, kepada para ulama. Maka minta musyawarah, minta pendapat mereka kalau ada permasalahan. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ada permasalahan, maka bermusyawarah dengan orang alim. Maka orang yang Anda ajak bermusyawarah itu pertama adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Yang kedua adalah orang yang Anda diajak bermusyawarah. Kata para ulama secara umum mereka mengatakan orang yang diajak musyawarah itu harus terpenuhi padanya 3 hal. Kalau 3 hal yang tidak ada padanya percuma kita ajak musyawarah untuk dia apapun. Pertama kata para ulama, orang itu hakim, bijaksana. Artinya dia punya ilmu, dia bijaksana, perkataannya bijak, maka ini orang yang kita ajak bermusyawarah. Yang kedua, orang yang kita ajak bermusyawarah itu pertama dia hakim, bijaksana, kemudian memiliki ilmu. Yang kedua, orang itu mengerti tentang kita, paham tentang kita. Kadang ada orang bijaksana tapi tidak mengerti tentang Anda. Anda ini orangnya bermuka dua bisa jadi. Kadang orang yang mengerti betul tentang kita ajak bercurhat, dia mengerti betul tentang kita. Kemudian yang ketiga, dia mengerti betul tentang masalah kita. Jadi masalah yang kita sampaikan itu dia paham. Maka ini yang Anda cari. Kalau orang yang tidak Anda ajak, orang yang tidak memiliki sifat semacam ini, jangan Anda bermusyawarah kepadanya. Sama pian kalau ke dokter gigi, pasti pian akan buka mulut pian jelaskan kepada dokter gigi itu ini. Di sini berlubang, di sini sakit apa macam. Tapi kalau lawan kawan pian ada mungkin pian jelaskan di sini berlubang, di sini apa nambahnya, kada harapan pian bertakun. Yang ada ini menyakiti Anda aja. Pasti Anda akan bertanya kepada orang yang ahli. Maka seperti itu juga dalam bermusyawarah. Kadang orang itu salah mengambil sikap, salah mengambil sebuah keputusan karena dia bermusyawarah kepada orang yang salah. Dia bermusyawarah bukan kepada orang yang hakim, orang yang bijak. Dia tidak bermusyawarah kepada orang yang mengerti tentang dia. Dia tidak bermusyawarah kepada orang yang paham tentang permasalahannya. Maka Anda kalau bermusyawarah apa saja, masalah apa saja, Anda cari pada diri orang itu 3 sifat ini. Insya Allah permasalahan Anda apapun, insya Allah mendapatkan solusi yang terbaik. Karena orang yang hakim itu akan keluar dari perkataannya hikmah yang menunjukkan hati yang bertanya. Orang yang mengerti masalah Anda, dia akan jawab sesuai dengan ilmu. Kalau jawaban itu sesuai dengan ilmu, maka itu jawaban yang melegakan orang yang bertanya. Karena itu tidak mungkin mendatangkan kesengsaraan. Kemudian orang yang mengerti tentang Anda, dia paham tentang Anda ini siapa, Anda ini bagaimana orangnya. Sehingga ketika dia mengeluarkan keputusan, dia akan menyebutkan keputusan tersebut sesuai dengan keadaan Anda. Karena tidak semua orang itu sama. Makanya Nabi SAW membedakan jawaban terhadap seseorang. Ada seorang datang, wahai Rasulullah, pemuda, seorang kakek-kakek, wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya sedang berpuasa? Boleh, kata Nabi SAW. Datang lagi seorang anak muda, boleh tidak mencium istri saya? Tidak, kata Nabi SAW. Nabi bedakan jawabannya. Karena setiap orang itu kadang-kadang berbeda di dalam mensikapinya. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya seseorang ketika dia berwakaf,
dia harus memperhatikan karib kerabatnya. Karib kerabatnya dia harus perhatikan, yang miskin, yang tidak mampu, ya. Karena ketika Anda berwakaf misalnya harta Anda untuk keperluan fakir miskin, tapi di sana ada keluarga Anda, ada saudara Anda yang miskin, maka harus Anda masukkan saudara Anda, keluarga Anda yang miskin dari harta wakaf Anda. Jangan sampai seorang berwakaf karib kerabatnya tidak pernah dikasih dari harta wakaf tersebut, padahal mereka adalah orang miskin. Ya, padahal kata Nabi SAW, ya, bersedekah terhadap keluarga itu, ya, mendapatkan dua pahala, kata Nabi SAW. Pahala bersedekah dia sebagai seorang muslim, yang kedua adalah pahala sebagai kekerabatan, menyambut silaturahim. Karena ada anggapan di masyarakat kita, kalau bersedekah dengan keluarga yang miskin tidak ada berpahala. Karena kita menganggap bahwasanya kalau bersedekah dengan orang hanya berpahala. Itu anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Justru kita bersedekah dengan karib kerabat itu lebih besar pahalanya ketimbang kita bersedekah dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ya tentu ini, ya, dalam kategori dia adalah orang yang membutuhkan, orang yang miskin dari kerabat kita. Itu lebih besar pahalanya. Kemudian yang ketiga, ya, dasar faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, kata para ulama, apakah boleh wakaf itu diberikannya kepada orang kaya? Saya berwakaf kemudian saya kasihkan kepada orang kaya, boleh tidak? Boleh. Sah tidak wakaf tersebut? Sah, ya. Karena wakaf itu boleh diberikan kepada orang kaya. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya orang yang mengelola wakaf, tanah, itu boleh dia mengambil dari hasil wakaf tersebut sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari. Contoh, dia ketika mengelola tanah atau mengelola benda yang diwakafkan, dia butuh ongkos misalnya pergi ke tempat tersebut. Kemudian dia butuh ketika dia mengelola misalnya tanah pertanian diwakafkan, butuh digarap dan semisalnya, dia butuh ongkos untuk makan dan minumnya, maka boleh dia mengambil dari hasil wakaf tersebut sebatas kebutuhannya saja, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, tidak mengapa bagi seorang yang mengelola tanah tersebut untuk mengambil, memakan dari hasil tanah tersebut bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Ya, tentu ma'ruf ini adalah sesuai dengan batasannya, kebutuhannya. Karena penting Bapak Ibu bil ma'ruf. Ya, karena kadang orang itu ada memakan tidak sesuai dengan bil ma'ruf. Ya. Jadi ada pengalaman sedikit. Ya, karena subhanallah orang kadang-kadang tidak tahu dia bil ma'ruf itu seperti apa. Kalau kita di Indonesia, kalau mengasihi orang, ya fadhal, kalau kita mengasihi orang, maka orang akan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang kalau Anda punya makanan gitu, ya maka orang akan mengambil, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi di sebagian daerah tidak. Saya pernah pertama kali masuk Universitas Islam Madinah. Biasanya orang Indonesia ini nggak cocok lidahnya dengan lidah makanan orang Arab, karena makan di restoran kampus itu, ya, atau tempat makan kampus itu masakannya masakan Arab. Jadi kita butuh biasanya, kalau orang Banjar bersedia kecap, ya, kalau terus abon dan semisal. Jadi saya pernah, ya, bawa abon dan kecap. Kebetulan saya sebangku dengan orang Afrika saat itu makan. Saya tawarkan, "Fadhil mau abon apa ini? Kecap ini abon." Kaget saya, dibawa sama dia ke rumah semuanya. Dan itu adiknya orang di sana ngasih, langsung dibawa semua. Langsung semua dibawa semua. Ya, maka jangan sekali-kali pun mengasih sesuatu. Ya, kalau mengasih sesuatu itu berarti sudah dibawa semua, sama sebungkus-bungkusnya dibawa sama dia. Ya, padahal Anda boleh ngambil sedikit, bungkus besar dibawa semua sama dia. Maka kadang orang tidak paham bil ma'ruf. Kadang-kadang bil ma'ruf ini berbeda-beda di satu tempat dan tempat lain. Maka kata Nabi SAW, tidak masalah dia mengambil dari wakaf tersebut, tapi bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhannya. Ma'rufnya apa? Kebutuhan yang dia perlukan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara faedah juga bahwasanya dari hadis ini tidak mesti orang berwakaf itu harus menentukan fungsinya. Contoh, Anda wakafkan tanah ini, walaupun dia tidak maksudkan untuk dibangun masjid, dibangun pondok pesantren, dibangun rumah tahfidz, dibangun panti asuhan, dia tidak menyebutkan. Yang penting tanah ini Anda wakafkan untuk Allah tanpa dijelaskan fungsinya. Sah tidak wakafnya, sah saja, walaupun dia tidak menjelaskan fungsi tanah yang dia wakafkan tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara faedah juga yang bisa kita ambil dari permasalahan ini adalah bahwasanya pemilik wakaf ya, ataupun pemberi wakaf, maka dia tidak boleh mengasih persyaratan yang mana bahwasanya persyaratan tersebut ya yang mengembalikan hartanya, tidak boleh. Artinya dia mengasih batasan seperti wakaf batasan selama 10 tahun, nanti sudah 10 tahun kembali kepada saya lagi. Ini tidak dikatakan wakaf, tetapi ini istilahnya sedekah. Dan juga kata para ulama orang yang memiliki wakaf walaupun dia masih hidup, dia tidak memiliki harta wakaf itu. Kalau dia sudah wakafkan, dia tidak memiliki harta wakaf itu. Jadi, kalau Anda sudah berwakaf, harta itu bukan milik Anda. Karena banyak orang kadang dia berwakaf, dia merasa itu masih milik dia tidak. Harta itu bukan milik Anda, itu milik kaum muslimin karena Anda sudah mewakafkannya. Tugas Anda cuma sekedar mengelola. Maka harta itu tidak bisa Anda miliki. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan ya permasalahan tentang masalah wakaf ini. Mungkin sisa waktu yang ada mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Ya. Berwakaf pada keluarga tadi kan boleh. Nah, terus misalkan berwakafnya kayak ini berniat, misal aku mati, aku wakafkan nih rumah nih, tanah ini lo nikah gitu nanti keluarga, itu boleh nggak? Itu wasiat. Kalau dia wasiat, dia tidak bisa ke anak. Wakaf yang berbentuk wasiat dia tidak bisa untuk kepada ahli waris. Karena Nabi mengatakan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wallahu a'lam. Baik. Amal masjid itu kan jangka waktunya bisa dipakai jangka waktu yang panjang, yang lama. Kemudian namanya ambal ini bertahun-tahun buruk. Nah, dan tentu pengurus masjid itu hendak menyari. Nah, persoalannya itu ambal yang lawas nih kayak apa gitu loh. Iya. Ini pertanyaan bagus dan realita yang ada sekarang. Bahwasanya ada orang berwakaf ambal karpet untuk masjid. Kemudian karpetnya buruk misalnya, ya karpetnya buruk. Kemudian pengurus masjid hendak menghindari, ya. Apalagi keluhan jamaah, ucap batu aku di karpet sini misalnya. Ya. Boleh tidak dia keluarkan harta wakaf tersebut? Pertama boleh kalau betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi, artinya sudah rusak benar, tidak bisa dimanfaatkan, boleh dia keluarkan. Tapi kalau seandainya bisa dimanfaatkan, jangan. Ya, sampai betul-betul hal tersebut itu tidak bisa dimanfaatkan. Karena orang itu berwakaf untuk dimanfaatkan. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, ya tidak bisa dimanfaatkan, buruk sudah Ustaz, buruk tapi bisa dipakai, masih nyaman dipakai apa macam. Lain buruk tergisang-gisang orang misalnya, sudah kedada kelembutan lagi. Kadang orang tuh ganting-ganting kaki orang itu merah-merah, dia karena saking tipisnya ambal tersebut. Kalau itu sudah tidak bisa dimanfaatkan, boleh diganti. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan, datang orang kaya baru, ganti aja dah ambalnya aku yang mana, enggak. Anda gunakan ambal tersebut sesuai itu. Ketika kita menerima wakaf, kita harus amanah dengan wakaf tersebut, ya. Maka tidak boleh diganti, kecuali yang berwakaf. Tapi tidak ada masalah diganti. Yang punya wakaf, tidak ada masalah ini diganti dengan yang lain, ya, atau ini dijual kemudian nanti ditukarkan lagi untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masjid misalnya, maka tidak ada masalah yang berwakaf demikian. Tapi selama itu masih bisa dimanfaatkan dan yang berwakaf tidak mengizinkan, maka tidak boleh kita ganti.
Ya, karena ketika kita menerima berarti kita siap sudah menanggung amanah tersebut. Makanya mereka yang seperti karpet dan semisalnya, kalau ada orang berwakaf dan pian rasanya biasanya pian mengganti karpet itu setiap 4 tahun 5 tahun sekali, antum bilang sama yang berwakaf itu, mohon maaf lah nanti kalau sudah 5 tahun 6 tahun biasanya kita ganti misalnya. Kata dia oke, tidak ada masalah. Ya, itu terbaik. Ya, dia mengasih tahu. Tapi kalau Anda tidak bersyarat demikian, ya maka risikonya adalah dipakai sampai betul-betul tidak bisa dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Terkait dengan wakaf produktif itu gimana? Apakah artinya kalau seandainya ada manfaat maka bergulir dan harus dikembalikan? Itu dari sisi syar'i bagaimana mengenai hal itu? Jadi apakah juga contoh kayak semacam kebun kurma sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu bisa dijadikan sebagai analogi bahwa itu adalah bagian dari wakaf produktif. Artinya dari hasil kebun kurma bisa dimanfaatkan, contohnya seperti untuk mensupport bidang pendidikan di Universitas Madinah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami minta batasan masalah fungsi nazir tadi. Apakah nazir yang bukan hanya mengelola wakaf tanah itu dia bisa mengambil bagiannya sebagai sebagai ujrah ataupun upah dari pengelolaan wakaf ini, karena memang ada semacam lembaga wakaf yang secara terstruktur dan terorganisir, dan mungkin ini sudah juga diberikan semacam izin ataupun lisensi dari pihak pemerintah. Yang terakhir kalau boleh tambahan satu, Ustaz, terkait dengan masalah gharim ataupun orang yang berhutang. Artinya apakah dia punya semacam hak untuk melunasi hutangnya, maka dia akan mengambil bagian dari kategori 8 asnaf di lembaga zakat yang dikelola juga oleh pemerintah. Artinya semacam Basnas. Basnas itu kan menerima zakat, tetapi sebenarnya ada situ hak orang-orang yang berhutang yang tidak mampu, maka dia mungkin kalau seandainya mau melunasi hutangnya, bolehkah dia mengambil hak itu di sana? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, jazakallahu khair. Beliau menanyakan 3 pertanyaan. Pertama, zakat itu haruskah dari harta yang produktif? Tidak harus zakat wakaf itu dari harta yang produktif, seperti sewaan rumah, orang punya hotel kemudian hasilnya untuk masjid misalnya, atau seorang punya sewaan ruko hasilnya untuk masjid. Tidak harus. Kadang untuk yang produktif dan tidak produktif juga boleh diwakafkan, ya. Tidak harus, ya. Bisa jadi orang punya misalnya tanah yang tidak dimanfaatkan, ya, tanah yang tidak bisa ditanami apa-apa misalnya, dia punya sebidang tanah saja, ya, maka boleh sah wakaf tersebut. Yang penting manfaatnya bisa diambil terus menerus, bukan dilihat dari sisi wakaf itu bisa produktif atau tidak, tapi dia bisa diambil manfaatnya terus menerus, ya, dan tidak habis terpakai, ya, tidak habis terpakai. Kemudian yang kedua adalah tentang batasan nadir itu sampai mana. Nadir itu boleh dia mengambil ujrah, upah untuk selama itu sesuai dengan pekerjaannya dia, sesuai dengan keperluan seperti tadi saya katakan, dia naik taksi, ya, melihat tanah ini, kemudian dia mengelola butuh makan minum, ya, di sana dia menggarap dan semisalnya, boleh dia mengambil tadi sebatas ujurahnya dia, sebatas keperluan dia. Lebih dari itu tidak boleh. Dia mendapatkan keuntungan dari wakaf tersebut, tidak boleh. Tapi sebatas apa yang dia butuhkan, sebatas keperluan dia. Untuk mengambil faedah tidak boleh dari hasil wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang terhutang boleh tidak dia mengambil dari harta zakat, badan amil zakat, ya, Basnas misalnya. Sebetulnya boleh. Seorang terhutang boleh dia mengambil dari harta zakat, karena orang berhutang itu berhak menerima zakat, tetapi dengan syarat tidak ada lagi harta yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Kalau dia bisi mobil, bisi rumah mewah, kemudian berhutang, karena bisi duit, jual rumahnya, maka rumah yang sederhana. Maka maksud para ulama adalah orang terhutang ini adalah tidak ada harta yang dia bisa dia jual, atau harta yang dia jual menimbulkan mudarat baginya. Misalnya dia punya rumah sederhana, kalau dia jual dia tidak punya rumah lagi, semacam itu.
Tapi kalau dia punya rumah mewah, boleh dia jual rumah mewah tersebut, beli dia rumah yang sederhana, ya, lunasi utang-utangnya. Makanya orang yang berhutang itu maksudnya adalah tidak ada harta yang dia gunakan untuk melunasi utangnya. Kalau harta itu dia jual, menimbulkan mudarat bagi ini. Contoh misalnya, orang itu tukang ojek, mata pencariannya dengan sepeda motor tersebut. Dia punya utang. Kalau dia jual sepeda motor tersebut, dia nggak bisa bercari misalnya, maka boleh tidak dia melunasi minta mengambil dari zakat, boleh, karena tidak ada harta yang dijual. Contoh seorang juga punya mobil, misalnya mobil itu dia gunakan untuk menggrab dan semisalnya. Kalau dia jual mobil tersebut, dia tidak ada mata pencarian, ya, habis mata pencariannya dia. Apakah boleh dia membayar utang dengan zakat? Boleh, selama mobilnya bukan mobil yang mewah. Ya, kalau dia mobil mewah, jual mobil mewahnya, bukan mobil yang biasa yang kalau dia betarikan, ya, kalau dia mencari penumpang, sisanya dia lunasi utangnya, semacam itu. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan titipan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Sekarang lagi rame muslimah senam tanpa musik dan dikerjakan di tempat senam atau sanggar senam khusus perempuan. Tetapi terkadang ada beberapa muslimah yang foto perlengkapan senamnya seperti sepatu, tempat air minum dan lain-lain, dan diposting di sosial media. Apakah tidak mengapa Ustadz? Nah, kan tidak posting orangnya, hanya peralatannya saja. Jazakallahu khairan. Pertama, kenapa ini posting itu? Ya, untuk apa dia posting tersebut? Kalau dia ingin memberitahukan tempat, maka tinggal posting nama tempatnya. Kalau dia memposting itu untuk dalam rangka berbangga-banggaan, tentu ini tidak boleh. Ini diharamkan. Atau dalam posting tersebut untuk dia riya, maka ini tidak boleh. Ya. Maka ini pada asalnya memoto tempat minum itu tidak ada masalah. Tetapi apa maksud dia memposting tersebut? Kalau posting tersebut menimbulkan fitnah bagi kaum pria, maka tidak boleh. Ya, ini peralatan, kadang foto tasnya, kemudian sepatunya, ya, bahwasanya dia senam dan semisalnya. Maka pada asalnya foto itu tidak boleh, tapi ini kembali kepada maksud dari dia memoto tersebut. Kalau maksudnya haram, ya haram, tidak boleh. Kemudian yang kedua, seseorang berusaha dia untuk menghindari ain, penyakit ain. Kadang orang itu terkesima dengan tas yang Anda pakai. Dia tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan barakallah. Ya, bisa dia orang itu terkena ain. Ya, dan ini bahaya. Ya, maka kadang-kadang ibu-ibu sudah senam tapi sakit terus setiap hari, bisa jadi kena ain. Ya. Padahal senam aja yang kada senam nggak singgaringan. Ini bisa jadi dia kena penyakit ain, orang takjub dengan dia. Maka memposting ini, kalau sesuatu itu tidak bermanfaat, untuk apa diposting? Ya, kadang manusia ini subhanallah gila dengan pujian, suka dipuji, senang dipuji, dan itu tabiat manusia. Semua orang senang dipuji, yang tuha, yang anum, ustad, kada, pasti ingin dipuji, senang dipuji. Tetapi seorang muslim harus membatasi dirinya. Kalau hal itu menimbulkan mudarat bagi dirinya, agamanya, maka jangan dia posting sesuatu yang menimbulkan mudarat, ya, semacam itu. Baik. Apakah Ustadz di suatu masjid banyak menerima sejadah untuk diletakkan di mihrab imam? Bolehkah pengelola memberikan sejadah tersebut ke masjid lain karena masjid ini tidak terpakai? Maka ya, kalau seandainya orang itu memberikan kepada pihak masjid, ya, dalam bentuk hadiah bukan dalam bentuk wakaf misalnya, maka boleh pengelola masjid memberikan kepada yang lain. Karena kalau orang yang sudah diberikan, dia berhak penuh terhadap barang yang dia terima. Mau dia apakan kah? Mau dia jual kembali kah? Mau dia kasihkan ke masjid lain? Boleh. Kecuali yang memberi sejarah ini wakaf asal masjid ini. Maka kalau dibilang wakaf asal masjid ini, ada boleh pian kasihkan ke masjid lain. Karena wakaf itu tidak boleh dipindah
tidak boleh dipindahkan. Tapi kalau dia tidak berwakaf, boleh yang menerima ini dia kasihkan ke masjid lain kalau tidak terpakai. Kadang betul di masjid ini kadang-kadang banyak orang mengasih sejadah khusus imam. Datang umrah tukarkan agasan imam. Seikung Jumat kayaknya kada bagus umrah lagi ya, tukarkan yang lain. Ya. Kadang demikian, ya. Banyak orang melakukan hal demikian karena dia pengen imam nyaman, ya. Maka boleh tidak boleh selama yang dikasihkan itu tidak dalam bentuk wakaf. Kalau dalam bentuk wakaf itu tidak boleh kita pindah, tidak boleh kita hadiahkan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Nggih, silakan. Yang berusaha fungsi misalnya wakafnya untuk sekolah terus berubah jadi kantor, apa bisa menuntut yang punya wakaf kalau hukum perdata itu bisa ditarik kembali? Dia asalnya wakafnya apa? Sekolah misalnya, sekolah diulap diubah jadi kantor. Iya. Jadi menuntut orang ini. Terus yang ketiga, warisan. Banyak sekali kejadian orangnya masih sehat-sehat, itu dia sudah bagi harta warisan, dia sudah buat sertifikat untuk anak-anaknya. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Di Banjar sini banyak. Dia masih hidup, masih sehat orangnya, tapi dia harta warisannya dia sudah bagi anak-anaknya. Maksudnya dia bahkan dia buatkan sertifikat masing-masing. Pertama, apakah wakaf itu sama, wakaf kepada anak itu sama dengan memberikan hadiah? Tidak, beda. Wakaf tadi saya katakan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Hadiah juga termasuk dalam bentuk pahala, tapi dia berbeda. Kenapa? Perbedaannya apa? Hadiah adalah sesuatu yang bisa mungkin habis terpakai. Wakaf tidak boleh habis terpakai. Bukan dikatakan wakaf. Seorang ayah bisa saja dia ngasih wadai, ngasih makanan, itu hadiah. Ya, tapi wakaf tidak bisa dalam bentuk itu. Wakaf sesuatu yang terus menerus, ya. Maka wakaf tentu berbeda dengan hadiah. Tentu ketika memberikan wakaf kepada anak itu harus adil, tidak boleh tidak adil. Kemudian yang kedua adalah kalau wakaf itu disalahgunakan fungsinya. Asalnya dia mewakafkan tempat itu untuk dijadikan sekolah, tapi atau dijadikan ruang kelas, tapi dijadikan ruang kantor misalnya. Asalnya ruang kelas dia niatnya, tapi diubah yang menerima wakaf ini menjadi apa kan? Kantor. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dialih fungsikan selama diambil manfaatnya. Kita katakan dialih fungsikan ini kalau tidak bisa lagi diambil manfaatnya boleh dialih fungsikan. Tapi kalau masih bisa diambil manfaatnya tidak boleh dialih fungsikan. Kemudian ketiga, orang tua berbagi-bagi harta warisan sebelum dia meninggal, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah dia bagi-bagi harta dia kepada anaknya boleh, tapi dengan syarat adil. Dengan syarat dia adil. Misalnya orang tuanya punya uang 10 miliar, maka dia bagi-bagi anaknya dengan bagian yang sama. Dan para ulama khilaf adil dalam pemberian kepada anak itu apakah harus sama ataukah seperti hitungan ilmu faraid. Lidzakari mislu hadzal unsayin. Bagian laki-laki 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Saya rahimahullah taala mengatakan bagiannya adil yang diminta adalah seperti bagian faraid, kata beliau. Seperti beliau, karena tidak ada pembagian yang lebih adil daripada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka kata saya rahimahullah taala, maka pembagiannya seperti faraid kalau ada terhadap anak, ya. Sebagian ahli ulama mengatakan tidak. Pembagiannya bagi sama rata. 10 juta ya 10 juta. Sebagian lagi mengatakan adilnya ada disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan seorang anak tersebut. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, ya, disesuaikan dengan ilmu faraid, ya, keadilan tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Kita tutup dan waqafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.